Detik waktu terus berjalan. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Tadi malam, subuh semalam saya kesini, rupanya jadwalnya di masjid Nurul Huda, salam masjid. Subuh ini baru kita penuhi setiap hari, namanya subuh berdiri. Untuk apa? Mandi. Yang kami masuk, bahkan sampai ke Kalimantan, sampai ke Malaysia, menggugah. Ada beberapa gerakan yang mirip dengan ini. Suling di Nongsa itu ada pejuang subuh Nongsa setiap hari Minggu. Di setiap kecamatan ada suling Dewan Masjid Indonesia. Dulu zaman almarhum Pak Altis sudah dirintis sekali seminggu. Yang kami buat ini gabungan dan subuh dibuatnya setiap hari. Lonceng tahajud itu dikirim jam 2. Yang selalu rajin mengirim itu ya mentor saya Pak Banjir Simparmata. Asal jam 2 keberkahannya sudah mulai nampak. Saya mau kembangkan gerakan subuh keliling ini dengan mengajak orang-orang yang punya penderitaan, keluhan seperti saya ikut. Apa keluhan saya? Saya ini mayat hidup. Saya punya gula luar biasa dan hipertensi luar biasa dan jantung sudah beberapa kali hampir mati. Ketika obat tidak mempan, ketika vitamin tidak mempan, ketika dokter angkat tangan, ternyata Allah masih memberikan kehidupan. Apa itu? Melangkah ke masjid di subuh hari. Siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid, Allah angkat derajatnya, Allah ampunkan dosanya. Yang kedua yang saya lakukan adalah bersolawat. Pak, nasi yang saya bawa itu saya masak sendiri. Ustaz hebat kali, setiap hari nasi makan orang 100. Enggak, saya cuma masak aja. Duitnya dari hamba Allah. Yang ajaib, boleh cerita yang gaib-gaib sedikit boleh ya? Ini sekalian informasi untuk ibu, kalau lagi masak jangan sambil merepet-repet. Kalau lagi masak itu sambil baca sholawat. Kadang saya cicipi di rumah, tak begitu enak. Tapi setelah sampai di masjid, kok rasanya jadi enak. Ini kok ada keajaiban apa? Ternyata soal rasa. Itu soal rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata soal rasa. Di situ tersembunyi ada hikmah dari sholawat yang kita bacakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Waktu mengiris bawah, Pak, jangan ngomel. Baca sholawat. Ya Rasul salam, ya Habib sholawat kepada Allah. Lalu banyak kali doanya, tak sanggup saya menyusul merangkai kata-kata untuk mengadu kepada Allah. Lalu ya saya sholawat saja kepadamu ya Rasul. Sholawatmu cukup sebagai wakil daripada doa-doa dan perasaan hatimu yang akan kau sampaikan kepada Allah. Subhanallah. Sholawatlah yang membuat saya bisa berjalan hari ini, Pak. Tensi, Pak. Tensi 220/212. Kata dokter Pandi, dokter spesialis jantung Rumah Sakit Elizabeth, Pak Ustaz mati. Ya memang mati semua. Enggak, bukan begitu masalahnya, degil. Enggak bisa berhenti, enggak mau diam. Loh, memang kenapa dok? Sini. Ini monitor, ini gambar jantung Bapak. Jantung bengkak, arteri bengkak, paru-paru hitam. Kok Bapak enggak mati? Sama, saya juga nanya begitu, kenapa enggak mati-mati? Enggak, apa yang Bapak lakukan? Debat saya dalam ruangan ini. Enggak ada, biasa. Islam sholat. Cerita, terpaksa dibuka karena dia nanya kan. Mudah-mudahan masuk Islam dia. Nengok manusia tadi.
Subhanallah. Cuma yang mulia, kata dokter Pandi, Ustaz pasang ring, ada BPJS. Dan berapa ring? Ya macam-macam, ada yang sampai 300 juta. Ah, 300 juta. Saya kalau ceramah itu paling 300.000 dong. Nggak tahu kalau dari buku kronik. Saya nggak tahu. Tapi begini, saya kasih tahu. Ini mindset harus dirubah. Ustaz tidak boleh terlalu akrab dengan amplop. Nanti dakwahnya rusak. Isinya sama, isinya pun jangan. Jangan terlalu sering sebut-sebut. Kami para ustaz ini, tentara-tentara Allah, tak pernah berharap itu. Kami ikhlas saja. Berdosa kalau ada ustaz berharap amplop. Dosa. Mau dosa yang lebih besar? Panitia yang tidak tahu diri. Ustaznya sudah datang, dia diam pura-pura tak tahu. Caranya Allah akan senang kepada dia. Begini Pak, halo, Bu, Islam ini rahmatan lil alamin, betul. Wa ma arsalnaka illa. Itu diutusnya Nabi Muhammad juga menjadi rahmat bagi Adam. Iya. Diutusnya Nabi Muhammad sekaligus menjadi rahmat bagi Nabi Adam dan seluruh nabi dan kita semua umatnya. Berbahagialah orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena tidak perlu menjadi susah-susah, sudah dengan automatically menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam ingin menjadi umat. Cuma satu yang diistimewakan Allah di antara nabi-nabi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, datuk moyangnya Rasul. Secara fisikal Nabi Ibrahim itu mirip dengan Nabi. Dan istimewanya Ibrahim disebut terus ketika Nabi Muhammad namanya disebut. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dan soal cinta, soal kasih, soal rahmat, Ibrahim itu sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bawa nasi biryani dan cukup itu? Jangan ada yang kurang. Kalau tak cukup satu bagi dua kan? Halo. Tergantung yang ngasih. Kalau yang ngasih cukup masak 50 porsi, saya masak 50 porsi. Kalau ada 100 porsi, saya masak 100 porsi. Kalau tak ada yang ngasih, saya berhenti masak. Iya kan? Semalam ada hamba Allah yang soleh yang ngasih, sebut nama, kirim Fatihah dulu lah supaya sukses usahanya. Amin. Al-Fatihah. Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari jalan kaki bisa 8 kilo. Jalan. Kenapa? Cari kawan sarapan. Kalau soal pengorbanan, soal cinta, jangan tanya Ibrahim. Kambing korban 1000, unta 700, sapi 700, unta 300 setiap tahun. Ibrahim banyak betul kau berikan untuk Allah. Tak seberapa. Andai kata Allah kasih anak kepada anak, kau disuruh potong-potong heran. Ibrahim alaihissalam. Lalu Rasulullah, junjungan yang mulia, Nabi Agung yang pernah melihat surga dengan matanya ketika masih hidup di dunia, sebelum meninggal setiap hari keliling kota Madinah. Apa yang dilakukan Nabi? Cari orang susah. Gak ada orang Islam ketika itu sedang sejahtera, tapi ada satu pengemis tua di sudut kota Madinah begini, tangannya gemetar. Rupanya dia orang Yahudi. Sama orang tua ini Nabi belum salam. Pagi nih, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana, sudah makan? Belum. Tadi saya mau makan, gak ada yang mau ngasih. Saya mau ngasih Yahudi. Saya mau ngasih makan Yahudi. Lalu sama Rasul dibawalah korma, kue, roti. Itu korma dikunyah sama Rasul. Jangan lupa, ludah Rasul, lidah Rasul mujarab. Ludahnya, lidahnya mujarab. Disuapkan sama Yahudi, senang sekali Yahudi, bahagia loh. Nah, belum pernah ada orang yang baik macam anak nih. Ayah, aku punya keluarga hilang semua, sanak famili, apalagi orang-orang lain tak ada yang peduli, tapi kau datang, nikmat sekali suapan, sopan sekali bahasamu. Ingat, nah, sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa, jangan kau percaya dengan omongannya Muhammad. Muhammad depannya. Kalau
kita, pak. Rasulullah menyuapkan, dicaci maki, suapkan lagi, caci maki lagi. Pembohong, perusak agama nenek moyang. Terus bosan Nabi, besok datang lagi, sama, suapkan caci, suapkan caci. Meninggal Rasul, nggak ada yang disuapkan, nggak ada yang caci maki. Dia Yahudi, anak yang biasa ngasih makan, lapar. Datang Abu Bakar karena diinformasikan oleh Aisyah, Abah, Nabi buat begini, Abah buatlah, buat, bawa korma, korma itu nggak dikunyah, langsung didorong. Yahudi, ini pasti bukan yang biasa. Oh, kok tahu? Mataku buta, tapi hatiku tak buta. Kalau yang biasa, hati lembut dikunyah dulu, tak macam kau ini dengan biji kau dorong. Macam mana kalau korban melancap di gusti aku ini? Jadi kau tak kenal, kau tak tanya, sudah. Tapi dia tidak mau memperkenalkan jati dirinya. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Berbagai tanpa harus tahu siapa yang kita beri. Subhanallah. Betul ibu tak tahu siapa dia? Tidak. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, pisan dia punya di depan Abu Bakar. Abu Abiyah. Kenapa dia? Setelah siuman ditanya, Mbak Yu, kok pingsan? Macam mana tak ingat kelakuannya? Dicacikan makin Muhammad. Sementara Muhammad yang di depan ini yang menyuapkan dia makanan. Subhanallah. Ini dasar kenapa kita berbagi berkah. Nah, sedekah makanan itu sedekah yang paling cepat sampai. Apalagi sedekahnya kepada orang yang lapar. Subuh ini kan lapar kita. Enak semua masuk. Ada juga sedekah yang cepat sampai. Apa? Tersenyum. Cuma penyakitnya tersenyum ini harus ada orang. Kau senyum tak ada orang, selesai. Yang jelas begini, sebuah hadis yang sangat populer, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi ini. Sudah berapa orang yang kita sayang hari ini? Sudah berapa orang yang kita kasih senyum hari ini? Sudah berapa orang yang kita selesaikan persoalannya hari ini? Sudah berapa orang yang kita bahagiakan hari ini? Minimal bahagiakan dengan senyuman, kasih makanan, kasih nasi apa? Brand. Itu yang membuat kita terenyuh. Oh, kalau kita buat seperti itu, kita ini kan begini. Kadang-kadang kita sulit punya proposal bumi, tetapi yang punya langit nggak pernah ditegur. Susah. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit sayang. Apa yang di langit? Allah, malaikat, surga neraka, pahala dosa. Tentu rahmat dan keberkahan. Subhanallah. Jadi Bapak, rumusnya, kalau kita punya persoalan dunia, ketuk pintu yang punya dunia ini. Siapa dia? Dialah Allah. Mari kita lihat prototipe para sahabat. Mereka yang masuk Islam itu tidak mendadak kaya. Malah ada yang masuk Islam hartanya habis untuk Islam. Walaupun kemudian kaya kembali. Satu, yang paling terkenal dalam sejarah sudah masuk Islam itu terjadi perubahan akhlak. Siapa dia? Umar bin Khattab. Umar setelah menerima dakwah dari Rasul berubah total. Bukan gantengnya yang berubah, bukan hartanya yang berubah, bukan rumahnya yang berubah, bukan pangkat kedudukannya yang berubah, walaupun nantinya jadi khalifah. Yang berubah pada diri Umar sikap hidup mental. Pemabuk berat itu. Orang minum pakai gelas, Umar pakai drum. Mandi dia pakai air. Umar anak gadisnya dikubur hidup-hidup. Kenapa? Zaman jahiliyah punya anak perempuan semak aja. Dikubur. Waktu dikubur, teriak anaknya dari dalam lubang. Apa? Tutup sama Umar. Mampus tak udah kau itu. Setelah Umar jadi Islam, assalamualaikum ke kanan dia ketawa.
Assalamualaikum ke kiri dia menangis. Umar, di mana anda? Umar, kau ketawa, apa kau ketawa sendiri? Aku ingat masa lalu orang menyembah patung, bikin Tuhan dari patung, dari emas, dari kayu, aku dari terigu. Pagi ku buat, sore ku makan. Tuhan, itulah aku ketawa. Generasi harapan. Di Jawa ada sebuah masjid, gak ada agunannya, di Tulungagung kalau nggak salah. Tiba-tiba suatu hari, satu masjid ini jemaah dan pengurusnya digundang pesta. Pergi semua, masuk jurang, mobilnya mati semua, kosong masjid. Sekarang jadi gereja. Na'udzubillah min. Mau kita begitu? Nah, lalu pesan-pesan kedua, jaga makan. Jaga makan. Karena kalau makanan ini haram, kita susah nak bersedekah. Susah nak buat baik. Susah. Tidak ada energi dari dalam, tidak ada dorongan dari dalam. Yang ketiga, kalau kita punya program-program duniawi, kalau lihat sejarah para sahabat, selalu diutamakan untuk mengundang keterlibatan Allah melalui kegiatan sosial, ya tentu ditopang dengan ibadah. Sedekah terus juga tak sholat, tak jadi barang ini. Ya, makanya masjid alhamdulillah dirawat dengan baik. Imamnya bacaannya bagus. Subuh lain iramanya, maghrib lain, isya lain, subuh hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung-kampung di gunung, di kampung, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jangan baca lagu minah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Model. Ya, ada dia lagu sendiri. Dulu Indonesia pernah hampir dilaknat Allah. Untung tak terulang kedua kali. Baca Quran agak Jawa. Peringatan Isra Mi'raj dekat Singapura. Asra bi ngabdihi laila minal masjidil haram. Dikira aku gak bisa, pandai aku. 9 bahasa ini, Pak. Tapi bukan itu kan enak. Kalau coba deh. Bagaimana orang bisa khusyuk kalau bacaan imam tak bagus? Coba aku tanya. Yang imam orang tua, giginya tinggal 2. Sirotoladzina anak onta. Yang muda teman, yang azan. Azan itu Pak, ada ayatnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Itu ayat. Adakah orang yang lebih baik daripada mereka? Da'a ila, mengumandangkan, mengajak manusia. Rasul sampai punya 2 tukang azan. Azan jangan sepele. Makanya tak boleh azan semua. Hayya Allahu Akbar. Mabuk. Mendengarkan azan, masya Allah. Itu baru azan, belum suara imam. Subuh lain, zuhur lain, asar. Subuh macam tadi, maghrib kalau bisa Hudzaifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma latihannya lama, ongkosnya mahal. Isya sudah isi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sudah isi? Sehingga jamaah betah, masjid bersih, ada AC, penceramahnya bagus, gak nakut-nakutin. Ceramah ada neraka, ditusuk, orang lari semua. Udah penceramahnya jelek. Yang diceramahkan yang enak-enak, yang bikin orang senang, happy, boleh bikin orang
bikin orang susah. Negara ini sudah susah. Kita jangan ikut-ikutan susah. Ya. Baik, terakhir. Karena kita nanti setelah sarapan ada sholat isyraq, sholat sebelum terbit matahari. Siapa yang hadir sholat subuh berjamaah melaksanakan sholat isyraq dapat hadiah sama dengan haji dan umroh. Tolong remaja masjid dan ibu-ibu bantu hidangkan saja. Itu dibuka mobil putih, ambil dari belakang. Harus 5 orang yang ngangkut. Banyak soalnya. Karena saya tahu ya banyak. Di mana kita? Di sini apa di sini? Langsung dibentak. Kenapa? Bicara kencing. Ada orang dari gunung. Turun langsung ke tengah-tengah masjid. Kencing di situ. Umar mencabut pedang dicegah sama dia kencing. Iya, biar dulu. Umar, tahu tak kenapa dia kencing di situ? Dia tak tahu ini masjid atau toilet. Yang kedua, kalau kau dia lagi kencing kau kejar, serah nih. Satu masjid kau bersihkan. Tapi kalau kau dia akan selesaikan tuntas hajatnya, asal aja kau bersihkan. Kemudian Rasul, ada orang kencing di lubang. Masya Allah, ini nyawa semut Pak, bukan nyawa manusia, bukan nyawa ustaz, bukan nyawa yang lain-lain. Semut dikencingi Rasul marah. Yang kurang, kenapa kau kencing? Ya kan cuma semut. Rahmat bagi alam, semut bagian dari alam. Jangan, dosa apa mereka di dalam lubang itu? Tiba-tiba mati mendadak, kena tsunami panas. Mereka kan sedang rapat membahas siapa presiden Indonesia 2024, Ganjar atau Anies. Tiba-tiba kencing kau mati semua. Dan Rasul paling marah kalau ada orang yang duduk di atas kuda ngobrol. Turun. Kenapa ya Rasul? Itu kuda bukan kursi. Subhan. Jiwa yang lembut begini nih yang kita kurang sekarang ini, sehingga kita saling caci, saling maki. Demikian itu tausiah subuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidinillah lil badri ya Allah. Semua yuk, sholatu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang daftar pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau yang sangat memberi kesan dan pesan kepada kita, salah satunya adalah untuk mendorong kita sama-sama banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita sama-sama bersalaman. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta